Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Syifa Alisa Nurhayati dengan NIM 23030244151 dari kelas Biologi E 2023. Di sini saya akan mewawancarai seputar materi mengenai dasar-dasar kewarganegaraan. Di sini saya bersama narasumber, bisa memperkenalkan diri. Ya, nama saya Lungga Karina Mesya Elora, biasanya dipanggil Elora, asal Surabaya, berumur 19 tahun dan sebagai pelajar mahasiswa. Apakah Mbak Elora berkenan untuk saya bertanya-tanya? Boleh. Oke, lanjut langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara? Menurut saya, Pancasila itu dasar ideologi negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Yang pertama itu ketuhanan Maha Esa, terus yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan Pancasila ini berfungsi sebagai panduan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Segitu sih. Untuk pertanyaan kedua, apa peran Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem ketatanegaraan negara Indonesia? Menurut Mbak Elora. Menurut saya sih Undang-Undang Dasar 45 itu sebagai konstitusi tertulis sebagai landasan hukum yang tertinggi, gitu sih. Untuk pertanyaan yang ketiga, jelaskan hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Hak warga negara menurut UUD 1945 antara lain itu kayak hak hidup, terus hak atas kebebasan beragama, hak atas pendidikan, dan hak atas pekerjaan serta penghidupan yang layak. Kewajiban warga negara itu kayak kewajiban membela negara. Kita ini wajib untuk membela negara kita sendiri, terus taat kepada hukum dan juga pemerintahan, serta menghormati hak asasi manusia orang lain. Untuk pertanyaan keempat, apa saja bentuk partisipasi warga negara dalam kehidupan bernegara? Bentuk partisipasi warga negara dalam kehidupan bernegara itu kayak ikut partisipasi di dunia politik, seperti memilih dalam pemilu yang kemarin tanggal 14 Februari yang kemarin, terus mengikuti organisasi atau partai politik itu opsional ya, dan terlibat dalam diskusi publik serta kebijakan. Terus juga warga negara itu juga bisa berpartisipasi melalui kegiatan sosial, kemasyarakatan, dan juga lingkungan kayak kerja bakti gitu. Untuk pertanyaan kelima, bagaimana sistem pemerintahan di Indonesia menurut Mbak Ella? Menurut saya sih sistem pemerintahan di Indonesia itu menganut sistem presidensial ya, yang dimana presiden berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat kita ini melalui pemilihan umum. Sistem pemerintahan ini juga mencakup pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Untuk pertanyaan keenam, apa peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? Peran MK memiliki sebagai penjaga konstitusi, juga berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, terus menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu. Segitu sih saya taunya.
Menurut Mbak Elora, jelaskan konsep negara hukum yang dianut Indonesia. Gimana itu? Menurut saya Indonesia itu menganut konsep negara hukum yang dimana semua tindakan pemerintahan dan warga negara harus didasarkan oleh hukum. Prinsip-prinsip negara hukum meliputi seperti supremasi hukum, terus kesamaan di depan hukum dan jaminan HAM atau hak asasi manusia. Terus negara hukum itu juga menekankan pada keberadaan peradilan yang independen dan tidak memihak siapapun. Untuk pertanyaan ke-8, apa arti penting Bhinneka Tunggal Ika bagi persatuan Indonesia? Bhinneka Tunggal Ika yang setahu saya itu yang berarti itu berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan itu tuh sangat nasional di Indonesia yang mencerminkan keragaman suku, agama, ras, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Untuk pertanyaan ke-9, bagaimana peran generasi muda dalam menjaga keutuhan NKRI? Peran generasi muda dalam menjaga keutuhan NKRI itu bisa melalui pendidikan, kayak menyebarkan nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila. Terus partisipasinya kita bisa aktif dalam kegiatan sosial, politik, ataupun ekonomi yang positif. Terus kita juga bisa membangun sikap yang toleransi, saling menghormati antar kelompok masyarakat yang berbeda. Untuk pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan ke-10, apa saja tantangan dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia menurut Mbak Elora sendiri? Tantangan dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia itu, di Indonesia sendiri itu ada korupsi ya Mas Ian, terus ada nepotisme yang menghambat transparansi dan akuntabilitas, terus partisipasi politik yang rendah di kalangan masyarakat, terus konflik sosial dan juga politik yang dapat mengganggu stabilitas nasional, dan terakhir itu penyebaran informasi yang tidak akurat. Jadi warga negara ini sering termakan hoax yang dapat mempengaruhi opini publik. Baik, terima kasih untuk jawaban-jawaban yang sudah terjawab. Terima kasih untuk Mbak Elora juga sudah menyempatkan waktu untuk bisa saya wawancarai sekarang karena sekarang weekend. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga.